bahwa orang takwa itu tatkala mereka dilanda dengan keraguan, mereka tidak pernah tidak pernah diam, tapi mereka langsung responnya apa? Tadzakkaru. Kalimatnya tadzakkaru, mereka cepat ingat, mereka cepat eling ke Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah rahimakumullah. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari, satu saat kita pernah dilanda kebimbangan, keraguan, bahkan kekosongan, kehampaan, sehingga berdampak kemalasan, ketidakberdayaan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kondisi seperti itulah maka yang harus kita perbuat, yang harus kita lakukan adalah cepat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa melalui zikir, bisa melalui sholat, karena beragam. Jamaah rahimakumullah. Sholat kan termasuk salah satunya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadzakkaru di sini, cepat sebutlah nama Allah. Ini poin pertama. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena setan itu selalu melihat peluang, selalu melihat peluang titik kelemahan manusia. Titik kelemahan manusia. Setan itu Pak Ibu 24 jam selalu memantau kita. Cuma kita kadang-kadang tidak sadar. Kita tidak sadar. Jamaah rahimakumullah. Dalam kitab Minhajul Qasidin, ini kitabnya, kata Ibnu Qudamah bahwa 24 jam setan itu selalu melihat mana pintu yang terbuka dalam diri manusia itu. Maka ketika pintu setan itu dibuka oleh seorang hamba, maka disitulah setan akan masuk. Itu jamaah rahimakumullah. Maka jalan keluarnya kita harus senantiasa menutup rapat-rapat pintu setan. Di sini disebutkan ada beberapa pintu, setidaknya kalau dalam kitab Madakhilus Syaiton itu ada 15 pintu. Tapi kalau di sini Ibnu Qudamah hanya menyebutkan pintu-pintu yang besar saja. Saya bacakan saja, hadikumullah. Kenapa? Karena ketika kita tidak sadar bahwa kita membuka celah untuk masuk setan, kita tidak sadar. Kenapa? Barangkali pertama karena ketidaktahuan, ternyata setan itu masuknya pintu itu. Jamaah rahimakumullah. Famin abwabihil azimah, kata Ibnu Qudamah, di antara pintu-pintu setan yang terbesar, salah satunya yang pertama adalah ini, al-hasadu. Ini pintu setan, al-hasadu, kedengkian. Jadi ketika kita ada dengki, secara tidak langsung kita sedang membuka pintu untuk masuk setan di situ. Jadi sebenarnya kata Salman Al-Auda, setan itu akan menggoda seseorang, setan itu akan menghancurkan seseorang di mana titik lemahnya. Ketika orang mudah hasud, itu kata setan, ini titik lemah orang itu. Maka setan itu akan merekayasa di sekitarnya bagaimana orang tersebut muncul pintu hasudnya. Itu jamaah rahimakumullah. Kedengkian. Kemudian yang selanjutnya, wa min abwabihil azimah al-ghadabu, amarah. Ini pintu juga. Hadirin rahimakumullah. Maka semua manusia berpotensi hasad ada. Persoalannya
Hanya orang-orang mukmin yang Allah anugerahi cahaya keimanannya mampu hadimasrimakumullah mengatasi hasad itu, dia akan selamat dari masahum raifah syaiton. Kemudian yang kedua, termasuk salah satu pintu yang besar, artinya apa? Setan itu akan mudah gitu ya mempengaruhi seseorang melalui pintu yang kedua, yaitu al-ghadabu, amarah. Oleh karena itu kata Imam Ali, orang marah itu awaluhu junun wa akhiruhu nadamun. Orang yang sedang terjangkit penyakit marah, pertama ya seperti orang gila. Junun itu kan orang gila. Hadimasrimakumullah. Tidak punya rasa malu, hadimasrimakumullah, ketika marah itu. Padahal banyak orang di sekitarnya yang menonton, hilang aja rasa malu ketika orang marah itu. Ya. Kemudian wa akhiruhu nadamun, ketika dia sudah sadar baru ada penyesalan. Nya orangnya terkira-kira tadi ke emosi, padahal babarudak lalu tik nonton. Itu hadimasrimakumullah. Nadamun, ada penyesalan. Hadimasrimakumullah. Oleh karena itu disinilah bahwa hanya orang-orang yang mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang mampu meredam al-ghadab, emosi, marah. Ini pintu besar kedua setelah hasad, yaitu al-ghadab. Jadi kemarahan-kemarahan inilah yang akan membuat manusia itu goflah. Bukan berarti ahli zikir itu tidak punya marah, punya. Cuma kemarahannya jelas salurannya. Salurannya jelas. Yang disebut marah karena Allah. Marah karena Allah. Rasulullah SAW punya marah, cuma marahnya karena Allah. Ketika Rasul disebut al-majnun, ya kan? Dalam Al-Quran Rasul tidak marah. Ketika Rasul disebut tukang sihir, tidak marah. Ketika Rasul disebut al-muhtalim, pemimpi, pembual, pembohong, Rasul tidak marah. Tapi giliran ketika mendengar sahabat Rasulullah ada yang mencaci, ketika melihat Islam ada yang menghina, di situ Rasul muncul marahnya, faktornya iman. Jadi yang mendorong marahnya itu iman. Kita itu kadang terbalik. Ketika pribadi kita dihina, kita marah. Ketika kelompoknya dihina, marah. Ketika pemimpinnya dihina, marah. Tapi ketika Islam dihina, ada enggak reaksi kemarahan? Enggak ada. Itulah yang disebut marah pintu setan, al-ghadab. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, pribadosi memahami bahwa ketika orang, rahimakumullah, kekuatan zikir ini sudah merasuk terhadap seluruh saraf organ tubuh dalam dirinya, maka semua yang keluar adalah faktornya Allah, faktornya lillah, termasuk bagian al-ghadab. Bahkan dalam hadis pun kan ada la hasada illa fisnataini, tidak boleh hasud kecuali dalam dua urusan, begitu ya. Hasud itu apa sih? Hadirin. Jadi hasud itu, jamaah rahimakumullah, ada rasa tidak nyaman ketika orang lain mendapatkan kelebihan. Hati ini tidak nyaman ketika orang lain mendapat kelebihan dalam hal apapun. Cuma persoalannya hasud yang diharamkan itu dalam konteks dunia. Itu kira-kira gambaran umumnya. Hasud yang dilarang itu hasud yang dalam konteks urusan-urusan dunia. Makanya la hasada fisnita ini tidak boleh hasud kecuali dalam dua urusan. Dua urusan itu urusan agama, urusan akhirat. Boleh. Hadirin rahimakumullah. Salah satunya orang yang punya ilmu, kemudian ilmunya dia bermanfaat. Orang yang punya harta, hartanya juga habis untuk menolong agama Allah. Itu kehasudan-kehasudan yang memang di situ diberikan oleh Allah, diberikan dalam agama, boleh. Jamaah rahimakumullah.
Di situ sehat. Tapi kalau hasud dalam urusan dunia, itu yang akan datang penyakit. Kenapa hasad dalam urusan dunia itu diharamkan? Karena akan menyiksa diri. Akan menyiksa diri. Jamaah rahimakumullah. Ya kan orang sering membuat ilustrasi, ya. Tetangga yang beli mobil, kita yang masuk rumah sakitnya. Ada kan orang seperti itu? Ada rahimakumullah. Bisa. Itu kenapa? Karena urusan dunia. Jadi selama kita berkompetisi, hasilnya adalah hasad dalam konteks dunia, selama itu pula yang membuat hidup ini tidak nyaman. Yang membuat hidup ini tidak nyaman. Justru ketika kita ingin hasud ini ada rasa tidak nyaman dalam urusan akhirat, ini yang harus senantiasa hadir. Melihat orang rajin ke masjid, rajin hadir ke majelis ilmu, ada hasad. Hadirin muslimakumullah. Ada ketidaknyamanan, kenapa saya tidak bisa? Itu baru positif. Hadirin. Dan ketika hal itu kita terus bermain di situ, maka berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang pertama tadi, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara Allah menyiksa seorang hamba itu tidak mesti Allah ambil semua fasilitas hidupnya, tidak mesti. Cukup cara Allah menyiksa itu orang tidak bisa tidur, itu cukup. Susah tidur sudah memejamkan mata, itu cukup sebuah cambuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Bahkan termasuk sebuah siksa dari Allah, peringatan dari Allah. Susah baca Quran, malas baca Quran, itu cambuk juga. Berat melangkahkan kaki ke masjid kalau bapak-bapak, itu sebuah cambuk juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan punya pikiran bahwa cara Allah menyiksa orang itu hanya dunia saja, bukan. Ketika kita lumpuh dalam urusan beribadah, itu adalah cambuk, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita susah bangun malam, itu pun sama, cambuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk siksa di dunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kehasadan, al-ghadab, amarah itu perlu arahkan. Dalam Islam itu, nafsu itu kan tidak boleh kita amputasi, kita bunuh. Tapi dalam Islam itu diarahkan, begitu kira-kira. Ya. Dalam sebuah hadis, ya, bahwa min husnil islamil mar'i, di antara orang yang kualitas keislamannya sudah teruji, salah satunya kata Nabi adalah ketika nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Artinya nafsunya mengikuti agama, gitu ya. Karena kita hadir ke sini itu kan faktor nafsu, ya Bu? Ya Pak. Kita hadir ke majelis ini karena faktor nafsu. Ya. Ketika tidak ada nafsu, ya seperti malaikat, Allah tidak kasih nafsu. Makanya malaikat itu tidak macam-macam. Hadirin rahimakumullah. Ketika Allah perintah sujud sampai hari kiamat, sujud, tidak ada protes, tidak ada nafsu. Kita kan ngaji 2 jam, oh nafsu amarah. Misalnya, hadirin rahimakumullah. Sholat imamnya terlalu lama, emosi. Hadirin rahimakumullah. Itu kan manusia, tidak salah. Cuma yang terpenting adalah bagaimana kita memanage kecerdasan intelektual kita supaya memanage nafsu ini searah dengan yang punya nafsu, dengan yang menciptakan nafsu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsu kita arahkan terhadap Quran. Nafsu, ya kan? Kemudian nafsu kita arahkan terhadap sholat, nafsu kita arahkan terhadap dakwah, nafsu kita arahkan terhadap sedekah, nafsu. Hadirin rahimakumullah. Kita kan seringnya nafsu makan saja, hadirin rahimakumullah. Nah, yaitu, jadi ada berapa pintu? Saya bacakan saja. Kemudian yang selanjutnya juga pintu setan juga di sini adalah wa min abwabiha hubbut tajzin. Senang bersolek, tajin itu berhias gitu ya. Nah ini mungkin ibu-ibu juga ya, dan bapak-bapak juga tidak kalah pentingnya ada yang suka berhias juga. Ya tajin di sini barangkali pemahamannya umum ya. Ya karena ini sifat manusia itu senang.
dengan hiasan-hiasan begitu ya. Tidak salah. Allah itu maha indah. Islam itu indah ya, suka dengan keindahan. Keindahan tapi tidak menabrak syariah gitu ya. Ya. Jadi indahnya indah syariah. Hadirin rahimakumullah ya. Ya. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena satu saat ada orang kebablasan gitu ya. Syariah itu dinodai kita hadirin. Ya, karena syahwat juga, hubut tazin itu. Syahwat juga hadirin rahimakumullah.